Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Menjaga Hati yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada program ini, program yang luar biasa untuk tetap menjadikan kita punya wawasan dan bermakna tentunya. Kali ini kita pada pertemuan ini, kita akan membahas sedikit terkait dengan bagaimana hubungan bisnis, usaha dengan nilai-nilai yang ada dalam agama kita. Banyak sekali orang punya pandangan ya. Pandangan bahwa bisnis itu tak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Bisnis itu tak ada hubungannya dengan bagaimana dengan bertuhan. Padahal justru dalam konsep, dalam ajaran agama kita, banyak sekali kaitannya dan aturan serta petunjuk-petunjuk yang mengarahkan bagaimana kita berbisnis dengan baik. Sehingga di dalam khazanah fikih itu ada bidang yang namanya fikih muamalah. Fikih yang khusus membahas terkait dengan ekonomi dan bisnis. Para pemirsa yang berbahagia, ini menariknya kalau kita ulas sedikit sebuah ayat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ayat ini artinya adalah, dan apabila telah ditunaikan sholat, apabila kamu telah menunaikan sholat, fantashiru fil ard, maka beredarlah kamu di segala permukaan bumi untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, dalam rangka untuk mencari rizki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullah, dan banyaklah kamu berzikir atau mengingat Allah, la'allakum tuflihun. Nah, ditutup sini agar kamu itu falah, sukses, berhasil, menang. Nah, ini menariknya, kalau kita ingin hidup falah, falah itu biasa ya, dimaknai itu dalam bahasa Arab bisa sukses, menang, berhasil, atau berbahagia. Jadi kalau mau tujuan kita hidup bahagia baik dunia dan akhirat, nah paling tidak ayat ini menggambarkan bagaimana kita cara berusaha dengan baik. Ayat ini pertama menunjukkan dimulai dari wa idza qudiyatus shalah, apabila ditunaikan sholat, telah ditunaikan sholat. Artinya bahwa dalam aspek apapun, ketika kita beraktivitas secara duniawiya, apapun aktivitas kita, mulailah kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi dulu dengan Allah, hubungan dengan Allah, baru menunaikan aktivitas. Ini menunjukkan maknanya adalah kita mulai semua aktivitas itu kita masukkan nilai-nilai ketuhanan dulu dalam diri kita. Atau dalam pengertian mudahnya, kita mulai niat karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah segala urusan itu kecuali dalam rangka untuk mengabdi, beribadah kepada Allah SWT dalam kita beragama. Rasulullah menyatakan dalam hadisnya yang sahih, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu ada niatnya. Tergantung pada niat. Walikulli imri'in ma nawa. Dan setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa man kana hijratuhu ilallahi wa rasul
Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, fahijratuhu ilallah wa Rasul. Maka dia akan mendapatkan nilai dari hijrahnya itu nilai dari Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin ayyankihuha fahijratuhu ilai. Dan barang siapa yang hijrahnya dalam rangka untuk memperoleh dunia yang diusahakannya atau menjumpai wanita yang akan dinikahinya, maka itulah yang dapatnya. Sidang pemirsa yang berbahagia, ini ayat ini menarik nanti kita bahas. Tapi sebelum itu kita apa dulu? Artinya bahwa dalam ayat ini menarik kita bahas terkait dengan dan hadis ini terkait dengan bagaimana kita memulai aktivitas dalam rangka kita memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, kalau hadis ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan itu dimulai dengan niat. Dan hasil perbuatan tergantung kepada niat. Itu dalam ajaran Islam seperti itu. Jadi apapun niat kita, kalau kita dalam rangka berbuat baik, niatnya itu karena Allah, itu akan dinilai sebagai nilai ibadah karena ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita mau melakukan perbuatan atau mencari nafkah di dunia, dalam ayat tadi dalam surah Al-Jumu'ah, wa idza qudiyatis shalah, dan apabila telah kamu tunaikan salat, artinya kita berkomunikasi kepada Allah, masukkan nilai-nilai ketuhanan dalam diri kita niatkan bahwa apapun yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya niat. Kita mulai dari niat itu. Nah, seringkali niat ini bisa berubah. Kadang-kadang kita ambil niat tujuan. Ya, Allah kan menjanjikan memang. Misalnya kalau kita dalam berinfak, Allah janjikan itu pahalanya berlipat ganda. Ada kalau kita berbuat baik, dilipat gandakan Allah sampai 10 kali lipat. Bahkan dalam surah Al-Baqarah, lipat ganda orang yang berinfak karena Allah itu bisa sampai 700 kali lipat. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulat mi'atu habba, fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, hartanya di jalan Allah, itu seperti menanam satu butir benih, tumbuh 7 tangkai, setiap tangkainya itu tumbuh 100 buah. Nah itu menariknya sehingga kadang-kadang kita tujuannya ke sana. Itu jadi niat. Sidang jamaah rahimakumullah, para pemirsa yang berbahagia, nanti kita lanjutkan dalam pembahasan ini lebih lanjut. Pemirsa program Menjaga Hati yang berbahagia dan tentu dimanapun Anda berada, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita memang menyenangi perbuatan itu karena hasil yang akan kita peroleh itu kembali kepada kita. Itu tadi ayat tadi menunjukkan seperti itu. Orang yang berinfak akan dibalas Allah sampai 700 kali lipat. Nah, karena kita terbuai dengan hasil itu, reward yang akan diberikan, sehingga kita seolah-olah niat kita berbuat baik untuk memperoleh balasan. Jadi ini yang menjadi masalah ketika kita mulai berniat. Tadi hadis tadi jelas, kalau kita niat hijrah, kita mau pindah dari sesuatu yang buruk kepada kebaikan, tapi dalam rangka untuk dunia yang mau kita usahakan atau perempuan yang akan kita nikahi, itu saja yang dapatnya. Karena kita tidak condong melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita niatnya itu karena Allah semata, maka itu akan mengikut. Itu masalahnya. Itu yang pertama dalam ayat tadi. Yang kedua, baru Allah perintahkan fantashiru fil ard. Jadi kalau selesai kita berkomunikasi, berhubungan dalam bentuk sholat, atau kita tanamkan itu dalam hati, nilai-nilai ketuhanan kita nyatakan bahwa kita itu beraktivitas karena Allah semata, fantashiru fil ard, mencari rezeki itu akan menjadi nyaman.
Apalagi ayat ini kemudian dilanjutkan, wazkurullaha katsira. Dan ingatlah Allah banyak-banyak. Apa maksud zikir? Memang zikir itu ada lafaz zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, itu lafaz zikir. Bagus sekali kita sambil bekerja melafazkan zikir itu untuk menghindari perkataan-perkataan yang buruk. Tapi zikir juga bermakna ingat itu bahwa apa yang kita ingat adalah ketentuan-ketentuan Allah dalam ketika kita memperoleh rezeki, mencari karunia Allah. Nah, disinilah letaknya hubungan bisnis. Apapun kita ingin peroleh rezeki itu dalam bentuk bisnis, inilah ada hubungannya dengan ketentuan-ketentuan agama kita. Para pemirsa yang berbahagia, ada hal-hal yang tidak dibenarkan ketika kita melakukan bisnis. Nah, inilah yang menyebabkan kadang-kadang bisnis itu walaupun niatnya baik, tapi prosesnya salah, akhirnya hasilnya menjadi tidak baik. Apa saja yang dilarang itu? Ini juga didukung dalam surah An-Nisa, ayat 29, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Para mufasir, para ulama menjelaskan tentang batil. Ini adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya dengan cara curang, ada tadlis, ada cara yang tidak ada kejelasan gharar, dengan cara riba, dengan cara riswa, cara hal-hal yang dilarang. Ini banyak sekali ada hal-hal yang dilarang. Pada dasarnya hal-hal yang dilarang ini semua umat manusia ya merasakan bahwa itu benar. Jadi bukan agama kita aja. Karena itu tidak mencerminkan keadilan dan kejujuran. Nah, hal-hal yang dilarang inilah yang harus kita hindarkan ketika kita mulai berbisnis. Misalnya contohnya tadlis. Tadlis itu dalam bahasa ekonomi itu namanya asymmetric information to one party. Artinya ada informasi yang tidak simetris dari pihak lain kepada pihak yang bertransaksi. Misalnya, saya menjual buah, si B pembelinya. Ketika dia beli buah, dia bertanya, berapa Pak sekilo buahnya? Anggaplah buah duku gitu ya. Sekilo berapa? 12.000. Oke Pak, saya mau 2 kilo. Saya timbanglah 2 kilo. Tapi bagi pembeli tadinya sudah terjadi akad, artinya ada namanya keridhaan, karena salah satu prinsip dalam berakad ini adalah antara dimingkum. Ada keridhaan, rela sama rela. Itu diwujudkan dalam akad, namanya dalam ijab qabul. Ketika saya menyerahkan barang, si pembeli menyerahkan uang, itu terjadi ijab qabul. Nah, ketika dia menerima itu, sudah terjadi keridhaan. Dia pulang, tapi di jalan kok di tentengannya ini kok sepertinya ringan, padahal 2 kilo dia beli. Jadi dia coba dekat rumahnya itu ada gede Bang Mamat. Bang, tolong timbang ini Bang. Oh, kenapa? Ada ragu ya? Iya. Timbang, ternyata nggak sampai 2 kilo. Hanya 1 kilo 8 on. Berarti ketika dia membeli, dia sudah rela. Tapi ketika dia mengetahui bahwa itu kurang dari yang semestinya, dia kan merasa tertipu. Dia tidak tahu, si penjual saya yang menjual tadi, saya tipu timbangan itu, saya olah supaya dia tidak sampai 1 kilo timbangan itu. Jadi berkurang 2 on. Di sini terjadi tadlis. Bagi saya sebagai penjual, itu nilai yang saya peroleh tidak sesuai dengan ketentuan syariat, karena tidak jujur, maka hasilnya itu menjadi haram. Ini contoh kasus kalau tadlis. Hal lain apa misalnya? Gharar. Gharar itu berarti
kejelasan informasi dua-dua pihak tidak memperoleh kejelasan. Si penjual nggak jelas, si pembeli juga nggak jelas. Contohnya apa? Yang mungkin sederhana ketika ingin membeli buah rambutan, tapi beli buah yang masih di pohon, belum masak betul lagi. Ya sekitar mungkin baru bisa dipanen sebulan-sebulan lagi. Si pemilik pohon rambutan menawarkan, kalau mau beli pohon rambutan, buah rambutan ini ya silakan. Berapa Pak, Bu? Nantilah saya panen dulu, nggak usah Bu, kata pembeli. Kira-kira berapa? Nah, diperkirakan saja. Lalu terjadilah transaksi. Nah ini akibatnya akan terjadi ketidakjelasan. Sidang pemirsa yang berbahagia, insyaallah kita lanjutkan selanjutnya sebentar lagi. Mirsa, program Menjaga Hati Kompas TV yang dirahmati Allah, yang berbahagia. Jadi perbuatan dalam kaitannya dengan bisnis, dalam usaha, kalau terjadi tadi tadlis, kecurangan, taghrir, gharar, itu ada ketidakjelasan. Jadi contohnya tadi buah rambutan yang tidak jelas, masih di pokok. Apa yang tidak jelas? Kalau ditimbang kan nggak jelas. Nanti setelah dipanen baru jelas timbangannya berapa kilo. Atau jangan-jangan nanti buahnya itu tidak semuanya bisa berhasil dipanen. Karena mungkin ada kena ulat, makan ulat, atau berguguran. Nah ini juga bermasalah. Jadi tidak punya kepastian, si pemilik buah pohonnya tidak punya kepastian pengetahuan yang tentang buah rambutan ini nanti seperti apa, berapa kilonya, bagaimana kondisinya, kualitasnya. Begitu juga si pembeli, sehingga tidak terjadi ketidakjelasan. Ini kalau dalam bisnis real ya. Dalam konteks modern banyak hal-hal seperti ini. Contoh tadlis kalau bisnis online. Bisnis online nggak ada masalah ketika dia benar menjelaskan itu, ketika si pembeli, calon pembeli membaca apa yang disampaikan itu, jelas sekali bisa terbayang, oh seperti ini. Ya speknya semua dijelaskan, tapi ketika sampai barangnya tidak sesuai dengan yang disampaikan, nah itu menjadi tadlis, dia menipu sana. Nah ini juga terjadi permasalahan. Oleh karena itu kita kembali bahwa dalam berbagai contoh dan kasus ini, itu jelas sekali dalam pengajaran agama kita dari sisi syariah, sebenarnya yang dituntut adalah kejelasan. Kejelasan, keterbukaan atau transparansi, kejujuran, baik bagi si pembeli maupun penjual, ada kejujuran sehingga tidak terjadi kalau sesuatu hal terjadi ini tidak jadi masalah fraud, penyimpangan, penipuan. Ini yang dituntut syariah sebenarnya. Jadi kalau ini yang dituntut sebenarnya nggak ada masalah. Dan kalau ini dilakukan praktek ini, maka insya Allah sebagaimana ayat tadi, la'allakum tuflihun. Maka kamu akan sukses. Kamu akan bahagia, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat. Dunia rezeki yang kita peroleh sesuai dengan kaidah-kaidah syariah, menimbulkan ketidakragu-raguan bagi partner, bagi kita, dan menimbulkan kepercayaan yang baik, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sehingga memang bisnis kita itu menjadi bisnis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pemirsa yang berbahagia, jadi dalam pembicaraan kita dapat kita ambil sebuah perumpamaan. Kalau kita kisahnya pada zaman Rasulullah sering sekali pernah ketika dia melakukan sidak ya, inspeksi mendadak. Ketika beliau sudah di Madinah, menjadi pemimpin di Madinah, beliau sering masuk ke pasar untuk mengawasi bagaimana bisnis di sana dilaksanakan. Apakah sesuai dengan ketentuan syariat atau tidak. Suatu saat beliau tuh mensidak pasar, ada penjual kurma.
Anggaplah penjual itu di Goni gitu ya. Beliau lihat dari jauh itu, di bawah itu agak-agak basah. Lalu didatangi, Pak, ini kurma kualitas bagus ya Rasul. Coba lihat nih, di atas memang kualitasnya yang bagus. Tapi begitu Rasul masukkan tangannya sampai ke dalam, berbeda kualitas yang di dalam dengan yang di atas. Apakah kamu menjualnya ini sama di atas dengan di dalam? Sama ya Rasul. Kamu melakukan penipuan seperti ini di pasar kita, maka kamu akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita melakukan penipuan. Banyak hal yang sering terjadi di masyarakat kita seperti hal ini. Contoh, mungkin sederhananya ini menyebut baksonya asli. Rupanya supaya dia nampak cerah warnanya pakai formalin. Dikatakan bakso daging sapi, rupanya dagingnya bukan sapi. Ini juga masalah-masalah nih yang terjadi di masyarakat kita. Hal-hal seperti ini, perbuatan seperti ini jelas ini bertentangan dengan syariah. Karena melanggar aturan-aturan syariah, sehingga hasilnya pun yang dia peroleh tidak halal. Setelah tidak halal menjadi tidak berkah pula. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Kita sebagai seorang muslim konsumen, kita harus melek pula masalah ini. Kita sebagai seorang penjual, kita juga harus bisa mematuhi dan mengetahui dengan benar ketentuan syariah yang harus kita lakukan nanti dalam setiap aspek yang kita lakukan dalam penjualan kita. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, kalau kita para pemirsa adalah penjual, produsen, maka jagalah diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang dilarang oleh syariah. Kenapa? Hasilnya itu akan tidak menjadi halal. Tidak menjadi halal. Karena tidak halal itu akan merusak kita dan kehidupan keluarga kita tentunya. Bagi konsumen, bagi kita yang mengkonsumsi, yang membeli barang-barang ini, kita harus melek. Jangan kita sepenuhnya menyalahkan penjual. Kita harus juga bisa menyadari, kita berpengetahuan dengan baik, apakah ini benar sesuai dengan kaidah-kaidah atau tidak. Nah, itu yang penting. Jadi bagi kita semua, insya Allah, bisnis yang kita lakukan, kalau kita mulai pertama dari niat dan ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk menguatkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu dalam prosesnya kita jalani tidak bertentangan dengan syariah, tidak menyalahi ketentuan-ketentuan syariah seperti tadi tadlis, penipuan, gharar, ketidakjelasan, apalagi riba nanti ya. Kemudian yang tidak sesuai dengan akad. Nah, ini kita hindari. Maka insya Allah akhirnya dalam memenuhi tugas ini, dalam memenuhi apa yang kita lakukan dalam rangka untuk memperoleh karunia Allah di muka bumi, Allah akan berikan kita golongan orang-orang la'allakum tuflihun dalam ayat ini. Kita orang-orang yang termasuk dengan muflih, orang yang sukses, orang yang bahagia, dan tentunya rezekinya ini adalah berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang berbahagia, inilah pertemuan kita. Insya Allah ini menjadi bahagian dari apa yang bisa kita tawarkan, kita menjadikan sharing kita. Insya Allah kita dalam bisnis kita, dalam usaha kita, dalam rangka mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pula. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.